Halo teman-teman, balik lagi di Mangrove Talk dengan aku Alfian, aku dari Mangrove Jakarta. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada yang tahu siapa? Yes, jadi di narasumber kita kali ini, dia salah satu tim kita juga yang beberapa bulan lalu baru bergabung dan sudah mendapatkan banyak experience dari Mangrove Jakarta dan juga banyak aktivitas yang sudah dilakukan. Oke, kita langsung aja sambut Sultan. Hai. Oke, kalau gitu boleh dong kenalan Sultan ke teman-teman yang lain. Oke, mungkin aku memperkenalkan diri. Namaku Sultan Rafia bin Hidayat. Aku saat ini sedang berkuliah di Universitas Pertahanan Republik Indonesia Oke. dan aku merupakan mahasiswa biologi tahun ketiga. Dan saat ini aku lebih berfokus pada riset dan magang dan sebagainya. Dan aku merupakan salah satu dari tim Mangrove Action Team di Mangrove Jakarta. Oke, Sultan dari Unhan. Iya, Oke. betul. Dan ini menarik banget karena kalau sebelum-sebelumnya, kalau kemarin ada dari beragam background yang berbeda, kali ini yang biology. Jadi ini masih ada relate sama mangrove-nya. Nah, kita akan cari tahu seperti apa sih apa interest-nya Sultan dan juga mangrove. Artinya kenapa dia akhirnya mau join. Nah, oh ya, tadi kan sempat mention ya, MAT, Mangrove Action Team. Boleh ceritain nggak Sultan? MAT itu seperti apa? Jadi pada saat itu aku lagi scroll Instagram, terus aku ngeliat di Instagramnya Mangrove Jakarta itu ada semacam event ataupun opportunities untuk ikut semacam volunteer. Nah, itu namanya Mangrove Action Team. Nah, aku tertarik karena di Mangrove Action Team itu semacam volunteer untuk edukasi dan juga penanaman mangrove, dan di situ aku tertarik untuk berkontribusi khususnya pada penanaman mangrove itu sendiri. Oke. Berarti udah dapat pengalaman di Mangrove Jakarta dong, ada banyak. Boleh cerita nggak apa Pak, aja yang udah kamu dapetin sama di Mangrove Jakarta? Khususnya Pasti pengalaman. pasti banyak banget sih pengalaman di Mangrove Jakarta. Waktu itu pengalaman perdana yang menurutku paling berkesan adalah ketika pengalaman dengan PT Sismex itu pengalaman penanaman perdana mangrove, dan di situ aku merasa excited karena aku bisa ikut dan terjun langsung ke wilayah di mana tempat mangrove itu tumbuh, yaitu di Oke. lahan gambut di hutan lindung. Dan saat itu aku merasa excited karena juga bisa bertemu dengan teman-teman dari Mangrove Action Team lainnya dan beberapa rekan-rekan dari PT Sismex. Dan selanjutnya pengalaman yang paling berkesan lainnya adalah ketika event bersama anak-anak JIS, Oke, Jakarta yang JIS ya. Interculture School. Itu aku merasa excited karena aku bisa ngebantu edukasi kepada anak-anak JIS untuk tahu bagaimana pentingnya untuk menjaga alam, dan juga pentingnya mengedukasi anak-anak tersebut terkait keberadaan mangrove, habitat Mhm. mangrove, dan juga pasti benefit dari mangrove itu sendiri. Oke. Tapi kalau boleh tahu, berarti kamu kan udah dapet pengalaman di Mangrove Jakarta Yap. dari tadi yang penanaman bersama partner kita, kemudian juga ada bersama anak-anak atau students dari JIS ya, Jakarta Intercultural School. Dan kamu punya role edukasi dan yang lainnya. Nah, aku penasaran deh, dari pengalaman yang kamu lakukan itu, ada nggak sih yang relate sama background pendidikan kamu? Atau ya, seperti apakah kamu nemuin hal baru atau ada yang kamu bisa implementasikan saat kegiatan di Mangrove Jakarta itu? Jujur, untuk di mangrove ini sendiri sangat-sangat relate dengan background pendidikan aku, Mhm. terutama di biology. Dan saat ini riset aku khususnya pada tumbuhan, Yap. isolasi DNA tumbuhan untuk mencari whole genome, dan especially pada chloroplast. Mhm. Di situ aku merasa tertarik dengan keberadaan Mangrove Action Team ini karena ketika aku datang ke hutan lindung dan Ya. ekowisata, satu-satunya hal yang membuat aku tertarik adalah em, bahwa diversitas spesies yang ada di wilayah tersebut cukup beragam. Kita bisa Mhm. melihat ada beberapa spesies seperti spesies dari Avicennia Oke. ataupun Soneratia, Bruguera, dan juga yang paling banyak aku lihat itu adalah spesies Rhizopora Mhm. apiculata. Dan di situ aku melihat bahwa mungkin dari kita mengobservasi wilayah tersebut, kita bisa jadikan satu penelitian yang cukup bergengsi dan cukup informatif pastinya untuk masyarakat tuh bisa tahu tentang diversitas pada mangrove itu sendiri. Wah, oke berarti inline banget ya. Sangat-sangat Kalau inline. dengan kalau tadi kan backgroundnya, kalau dengan apa namanya sharing your insight tadi kan udah dapat apa udah punya pengalaman apa udah punya basic knowledge-nya. Tapi untuk share-nya itu karena tadi kalau didengar, nah kamu juga educate ya. Yap. Nah, ada tantangan nggak saat kamu pegang role untuk apa namanya sharing atau educate ke students pada saat itu? Oke, jujur untuk tantangan menjadi edukator merupakan tantangan yang terberat untuk saya, Mhm. khususnya ketika diberikan role untuk menjadi edukator.
mengedukasi anak-anak JIS di Mangrove Jakarta merupakan tantangan yang berat menurut saya karena Oke. saya itu orang yang cenderung di background, jadi sering Belakang untuk layar gitu ya. belakang layar, jadi sering melakukan riset dan jarang untuk mengedukasi orang, melakukan campaign dan lain sebagainya. Jadi saya lebih cenderung berkontribusi melalui hasil riset saya dan dipublikasikan dalam bentuk artikel. Oke, Nah, berarti lanjut. Oke, oke. Dan tantangan terberat menjadi edukator adalah ketika bagaimana kita mampu mendeliver message ataupun apa yang kita sampaikan ke para audiens Yap. dan audiens itu mengerti apa yang kita sampaikan itu Yes. merupakan satu hal yang terberat karena kita harus paham bagaimana karakteristik dari audiens tersebut. Ya. Oke, benar banget. Dan aku jadi tambah menarik tadi kalau kamu tadi sempat mention sharing knowledge itu jadi tantangan kamu. Tapi kamu tetap ini kan tetap nyampein Tetap, your insight, iya, share ya. betul. Aku tetap berusaha sih nyampein insight itu. Cara kamu biar tetap bisa confident, apalagi ini kan ke students yang bisa dibilang multicultural ya, karena nggak cuma orang Indo dan delivery-nya pun in English. Nah, gimana kamu nyiapin itu semua biar kamu tetap bisa confident sehingga si student ini bisa nangkep apa yang kamu sampaikan dan pastinya mereka jadi aware sama mangrove itu gimana tuh? Aku pengen tahu. Nah, jadi mungkin bagaimana cara kita biar bisa deliver dengan baik kepada mereka, terutama mereka yang dengan multikultural dan lain sebagainya, adalah pastinya kita prepare dulu sebelum menjadi edukator tuh kita harus prepare terkait materi apa yang mau kita sampaikan, terkait topik dan juga penjelasan sampingan misalnya kayak for your information or something like that. Jadi kita harus berusaha bagaimana kita bisa deliver satu topik tapi nggak berfokus pada topik ini saja, tapi ada beberapa informasi penting yang bisa kita sampaikan ke mereka sehingga mereka bisa lebih tertarik. Oke, menarik juga. Jadi emang poin pentingnya adalah kita tetap harus prepare ya, walaupun Prepare, dari background biologi sendiri pun meskipun udah tahu ilmunya, tapi kalau untuk menyampaikan tetap harus prepare ya pada intinya. Betul. Oke, tadi aku sempat dengar dan kamu sempat mention juga tentang biodiversitas atau ya keberagaman di hutan mangrove. Nah, kalau ternyata gue ingat beberapa saat lagi kita akan bertepatan dengan hari atau World Biodiversity Day gitu ya. Nah, menurut kamu kalau dikaitin sama mangrove, biodiversity ini seperti apa sih dan bagaimana kita bisa merayakannya sebagai hari World Biodiversity Day? Oke, mungkin aku akan jelasin dulu terkait sebelum aku jelasin ke biodiversity di mangrove itu, mungkin aku akan jelasin secara umum tentang biodiversitas. Jadi kalau di dalam ranah ilmu biologi, biodiversitas itu adalah suatu bentuk keragaman mulai dari keragaman spesies, keragaman genus, famili dan lain sebagainya dari berbagai seluruh elemen mulai dari kingdom animalium, hewan, tumbuhan, jamur dan lain sebagainya, dan mereka itu memiliki keragaman yang signifikan dan dari keragaman itu mereka memiliki fungsi dan juga peran yang sendiri yang bisa menjadi suatu pelengkap ataupun menjadi satu peran yang saling membutuhkan sehingga terbentuk suatu simbiosis. Nah, biodiversitas dalam mangrove itu sangat penting karena mangrove itu bukan hanya sebagai pohon yang berdiri tegak di lahan gambut, tapi mangrove itu menjadi satu rumah bagi hewan, rumah bagi jamur mungkin, rumah bagi tanaman lainnya. Manusia include nggak tuh? Manusia include pastinya, karena kalau nggak ada mangrove akan terjadi erosi yang mana datang dari ombak dan ketika tidak ada mangrove maka lahan tersebut akan terdegradasi, makin lama akan tenggelam. Jadi keberadaan mangrove itu bukan hanya sebagai pohon yang tegak di atas tanah, tapi menjadi satu titik poin di mana kehidupan itu berlangsung. Nah, biodiversitas dalam mangrove adalah keragaman terkait spesies ataupun genus dan lain sebagainya yang ada pada dalam tanaman mangrove. Karena kita tahu mangrove itu nggak sekedar hanya kayak spesies bakau ataupun rhizopora, tapi ada spesies seperti Bruguera ataupun mangrove yang api-api, Avicennia, Soneratia dan lain sebagainya. Dan masing-masing dari spesies mangrove itu memiliki peran adaptasi dan fungsinya masing-masing dan bisa saling berinteraksi. Jadi diversitas dari mangrove itu sangat penting
sangat penting bukan hanya untuk sebagai indikator terkait punah atau tidaknya, tapi peran dari mereka untuk lingkungan itu jauh lebih bermanfaat Oke. untuk lingkungan, untuk manusia, dan untuk makhluk hidup lainnya pastinya. Terkait kontribusi yang kita bisa lakukan dari biodiversitas mangrove itu sendiri adalah pastinya kita berupaya untuk menjaga lingkungan Oke. dengan cara kita tidak buang sampah. Jadi small step gitu ya. Small step, tapi have Bigger impact. bigger impact, dan itu cukup berdampak besar untuk lingkungan pastinya. Oh benar juga ya. Berarti dengan kita menjaga lingkungan sesimpel kita tidak Buang buang sampah sampah sembarangan, ya. itu ternyata bisa mensupport Iya, biodiversity yang ada di betul. mangrove terutama. Karena satu plastik yang tertanam di mangrove itu bisa mencemari lingkungan yang Oh, ada. really? Oh, wow. Iya, karena kita itu lagi dihadapkan dengan satu kondisi masalah mikroplastik. Mhm. Jadi, kalau kita membuang sampah plastik di wilayah mangrove, lalu plastik itu akan terdegradasi menjadi mikroplastik. Mikroplastik itu akan dimakan oleh makhluk hidup di sekitarnya, oleh ikan dan sebagainya, dan ikan itu akan dimakan oleh kita, maka dampaknya adalah mikroplastik itu akan masuk ke kita. Jadi, Oke. seperti itu. Menarik juga kalau kita ngobrolin biodiversity. Tapi mungkin aku juga mau coba sharing juga. Jadi mungkin kalau ini perspektifku ya, biodiversity kalau tadi kan udah general terms-nya sudah dijelasin. Terus yang kedua kita ngajak juga yang lainnya. Karena di Mangrove Jakarta sendiri pun kita diverse. Kalau tadi kan biodiverse, ini kita di Mangrove Jakarta pun diverse. Artinya kita dari beragam usia, karena tim kita juga dari beragam usia, kemudian beragam latar belakang, ini udah jelas banget. Tapi satu hal yang pasti adalah kita saling support untuk satu visi dan goals yang sama, yaitu untuk menjaga lingkungan dan juga rising awareness terhadap tadi biodiversity tadi. Oke, Sultan, thank you buat yang biodiversity-nya. Dan next one aku punya satu pertanyaan lagi, dan tapi ini mungkin penjelasannya akan kamu boleh elaborate. Kira-kira your hopes atau expectation, mungkin expectation dan hopes. Expectation dulu, untuk beberapa waktu ke depan kamu di Mangrove Jakarta sebagai tim Mangrove Jakarta, kira-kira ekspektasi kamu seperti apa nih di Mangrove Jakarta terutama, terus sama hopes-nya mungkin untuk others gitu ya. Pastinya kalau harapan dan goals yang mau aku dapatkan ke depannya selama di Mangrove Jakarta ini, pastinya karena aku orang yang bergerak di bidang riset, aku ingin mengkomunikasikan terkait campaign pentingnya kita menjaga mangrove melalui publikasi. Okay. Jadi artikel ilmiah yang bisa kita sampaikan ke masyarakat luas terkait informasi terbaru dari mangrove, state of the art dari mangrove, misalnya dengan cara kita mengetahui beberapa komponen spesies yang ada di satu wilayah, misalnya hutan lindung ataupun di ekowisata, kita bisa identifikasi berapa jumlah spesies yang terancam punah, berapa spesies yang masih ada, sehingga kita bisa konservasi dan aware. Dan selain itu, kita bisa deliver berbagai pesan ataupun berbagai motivasi melalui publikasi tersebut, sehingga kita bisa mengenerate generasi-generasi muda untuk tertarik, pastinya untuk tertarik di publikasi ataupun untuk tertarik berkontribusi untuk menjaga lingkungan, untuk brighter future pastinya. Dan hopes-nya adalah pastinya yang kita harapkan adalah kita ingin bumi ini tetap panjang umurnya. Dengan cara kita menjaga lingkungan, dengan cara kita maintain untuk climate change ini nggak berlebihan. Jadi kita dengan menjaga lingkungan, dan mungkin hopes aku seperti itu pastinya. Oke, aku ada satu pertanyaan follow up tadi. Kalau tadi kan kamu sempat mention tentang research-nya. Ada dua sih pertanyaan. Pertama, mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin belum nangkep gitu ya. Kenapa sih kita harus lakukan riset, terutama di mangrove ini? Oke, mungkin kita bisa identify, tapi kan itu manfaatnya hanya untuk pribadi si researcher ya. Nah, kalau untuk masyarakat yang lain, artinya mungkin bisa jadi mungkin pelajar SMA, mungkin seperti itu, atau mungkin orang awam. Nah, kira-kira apa manfaat dari research itu untuk mereka? Aku cukup tertarik sih dengan perkembangan yang ada, karena aku melihat bahwa anak-anak SMA, anak-anak SMP itu sekarang udah buat ide-ide yang cukup brilian terkait lingkungan. Kemarin aku ikut semacam seminar, dan mereka itu bertanya terkait teknologi apa yang bisa kita kembangin
untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga agar lahan gambut itu tidak terbakar. Dan di situ aku melihat bahwa mereka ini perlu bimbingan. Nah, bimbingan itu melalui artikel-artikel yang ada, sumber-sumber yang ada yang bisa mereka jadikan acuan untuk mereka mengembangkan satu solusi, teknologi yang mana bermanfaat untuk lingkungan. Dan itu merupakan satu hal yang pengen aku kembangin dan aku berikan manfaat untuk mereka pastinya. Oh, berarti ini kalau dengar dari penjelasannya, kayaknya nggak akan jauh akan buat riset juga nih di Mangrove Pastinya. Jakarta. Boleh spill nggak? Kira-kira seperti apa nih? Mungkin background tipis-tipisnya dulu ya selama di Mangrove Jakarta nanti untuk buat artikel research-nya. Kalau artikel research mungkin saat ini aku lagi coba menginstrumentasikan integrasi dengan tools bioinformatics. Aku lagi mencoba untuk menganalisis secara filogenetik terkait spesies Rhizopora apiculata. Tapi yang aku fokuskan adalah pada DNA barcoding. Nah, gen yang aku targetkan adalah berupa gen RBCL dari beberapa negara, karena ada beberapa negara yang mengupload informasi DNA terkait Rhizopora apiculata, namun memiliki informasi gen RBCL yang berbeda-beda. Nah, dari itu bisa kita lakukan satu analisis filogenetik terkait kekerabatan, kedekatan, dan lain sebagainya. Dan dari situ bisa menghasilkan satu artikel ilmiah yang bisa kita analisis bahwa ternyata spesies Rhizopora apiculata di Indonesia maupun di negara lain itu apakah memiliki kekerabatan yang sama atau tidak, itu bisa kita analisis dari filogenetik tersebut. Menarik sih ini. Menarik banget ya. Mungkin itu aja untuk Mangrove Talk kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin aku mau nanya, kalau dari kamu dan dari penjelasan yang tadi udah disampaikan juga, boleh dong kayak recap dan mungkin ini jadi bentuk CTA atau call to action-nya. Ada nggak satu kalimat? Satu kalimat pastinya, mangrove bukan sekedar pohon yang berdiri tegak di atas lahan gambut, tapi mangrove menjadi sumber kehidupan dan sumber untuk masa depan yang lebih terang. Wow, menarik banget sih. Thank you so much Sultan. That's all Mangrove Talk kali ini. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita, ada di Instagram mangrovejakarta.id dan juga ada di TikTok. Kemudian juga jangan lupa kunjungi website kita karena kita akan selalu update informasi tentang mangrove dan juga kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Mungkin teman-teman bisa join ya. Jadi stay tuned to our social media. Mungkin itu aja. Thank you banyak Sultan. Thank you. Thank you. And see you and save mangrove, save the world. Bye.